Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sejarah Peminatan yang beranggotakan sebagai berikut akan menjelaskan tentang Budi Utomo dan Serikat Islam. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada sejarah Budi Utomo. Kehadiran Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 menandai permulaan pergerakan nasional di Indonesia. Gagasan lahirnya Budi Utomo diawali dari perjalanan kampanye yang dilakukan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan dikembangkan oleh Sutomo atau mahasiswa Stovia yang mendukung dan disebarkan ke seluruh Pulau Jawa. Sebagian besar pendiri BU adalah pelajar Stovia, seperti Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Cipto Mangunkusumo, dan RT Aryotirtokusumo. Selanjutnya ada tujuan Budi Utomo. Tujuan Budi Utomo adalah memajukan pengajaran dan kebudayaan. Tujuan tersebut ingin dicapai dengan usaha-usaha sebagai berikut. Yang pertama ada memajukan pengajaran, yang kedua memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan, yang ketiga memajukan teknik dan industri, yang keempat menghidupkan kembali kebudayaan, yang kelima wilayah gerakannya difokuskan di Jawa dan Madura, yang keenam BU tidak ikut mengadakan kegiatan politik. Pendiri Budi Utomo. Yang pertama ada Wahidin Sudirohusodo. Wahidin menamatkan sekolah kedokteran di Stovia bersama dengan Sutomo. Dirinya lah yang memberikan saran kepada Sutomo untuk mendirikan Budi Utomo. Semangat nasionalisme Wahidin untuk membebaskan rakyat dari penjajahan tumbuh dalam dirinya. Untuk itu, pihaknya mengumpulkan dana untuk mencerdaskan masyarakat yang tidak bersekolah. Wahidin Sudirohusodo merupakan penasehat sekaligus motivator bagi Budi Utomo sekaligus di kalangan pelajar Stovia. Wahidin menutup usia pada 26 Mei 1917 dan dimakamkan di Desa Melati, Yogyakarta. Gelar Pahlawan Indonesia diberikan kepada Dr. Wahidin Sudirohusodo pada 6 November 1973. Yang kedua ada Budi Sutomo. Sutomo merupakan dokter yang aktif dalam bidang politik. Sutomo kemudian mendirikan perkumpulan dengan nama Budi Utomo sebagai sebuah organisasi pelajar. Karena saat itu Belanda sangat melarang organisasi yang berbau politik. Setelah lulus pendidikan dari Stovia pada 1911, Sutomo bekerja sebagai dokter dan harus bertugas berpindah-pindah tempat. Dr. Sutomo dikenal sebagai dokter yang dermawan karena banyak mengobati masyarakat tanpa biaya. Sutomo juga mendirikan Indonesian Study Club atau ISC yang melahirkan sekolah tenun, bank kredit, koperasi, dan sebagainya. Pada 1931, ISC berubah menjadi Persatuan Bangsa Indonesia. Karena terlalu sibuk dengan banyak kegiatan organisasi, kondisi fisik Sutomo menurun. Dirinya meninggal di usia 50 tahun pada 30 Mei 1938. Nama Sutomo diabadikan sebagai nama rumah sakit di Surabaya dan mendapat gelar pahlawan nasional pada 27 Desember 1961. Yang ketiga ada Soraji. Soraji merupakan salah satu pelajar Stovia yang pandai berbahasa Jawa. Dirinya juga sebagai perantara di antara pelajar yang aktif dalam Budi Utomo dengan masyarakat Bumiputra yang hanya mampu menggunakan bahasa Jawa. Soraji juga yang mengusulkan nama perkumpulan dengan dua nama yaitu Eko Projo dan Budi Utomo. Kemudian Sutomo memilih Budi Utomo sebagai nama organisasi. Soraji dilahirkan di desa Uteran, Kabupaten Ponorogo pada 1887. Ayahnya, Tirto Darmo, adalah seorang pensiunan guru kepala sekolah rakyat. Soraji berhasil menamatkan sekolah dan resmi menjadi dokter. Selain aktif menjadi dokter, Soraji juga ikut dalam perjuangan kemerdekaan serta peduli terhadap kemanusiaan. Pada 17 September 1946, dirinya mendirikan Palang Merah Indonesia atau PMI di Klaten, Jawa Tengah. Berkat jasa dan pengabdian kepada rakyat, Soraji mendapat gelar Raden Tumenggung Tirtonegoro. Soraji meninggal pada tanggal 13 Desember 1959 dan dimakamkan di Melati, Yogyakarta. Gunawan Mangunkusumo. Gunawan menjabat sebagai sekretaris Budi Utomo. Dirinya sangat konsisten terhadap pendiriannya, bahkan menjadi penggerak dan motivator dari organisasi tersebut. Dalam kegiatan berorganisasi, Gunawan memiliki perketi dan rasa dalam berbahasa, sehingga organisasi Budi Utomo diapresiasi baik oleh lawan maupun kawan.
Ia dikenal sebagai sosok yang gemar akan keadilan dan kemerdekaan. Persamaan visi, semangat, pandangan politik, dan perjuangan GM selalu cocok dan selaras dengan pandangan Sutomo. Semua orang mengakui bahwa Gunawan memiliki kemampuan untuk meyakinkan orang atas gagasan dan pendapat yang dilontarkannya demi kemajuan Budi Utomo. Perkembangan Budi Utomo. Perkembangan Budi Utomo kemudian mengalami beberapa kali pergantian pemimpin dalam 10 tahun pertama. Pemimpin rata-rata dari golongan kelas elit atau priai atau kelas atas. Dari karangan keraton seperti Raden Adipati Tirtokusomo atau pemimpin pertama ex-Bupati Karanganyar dan Pangeran A.N. Birodjo dari Keraton Pakualam. Budi Utomo mengalami perkembangan penting terjadi saat dipimpin oleh Pangeran Notodirodjo. Ia merupakan orang keturunan Indonesia Belanda yang sangat mendukung perjuangan bangsa Indonesia, yakni De Westdekker. Beliau mewujudkan makna politik dalam pergerakan yang nyata. Kemudian pengertian tentang tanah air Indonesia semakin lama dapat diterima dan dipahami orang Jawa. Semua itu berkat peran dari De Westdekker. Setelah itu muncullah Independent Party atau organisasi politik murni yang pertama kali didirikan. Organisasi ini bersifat politik dan juga terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia. Organisasi Budi Utomo mengalami perkembangan pada tahun 1912, yakni saat Notodirjo menjadi ketuanya. Dalam pimpinannya, ia berambisi untuk mengejar ketertinggalan Budi Utomo. Akan tetapi hasilnya tidak berdampak besar, karena saat itu telah bermunculan organisasi nasional lainnya yakni Sarekat Islam dan Independent Party. Namun demikian, organisasi Budi Utomo tetap mempunyai peran yang besar dalam sejarah pergerakan nasional, karena dengan munculnya organisasi ini kemudian mempelopori gerakan kebangsaan Indonesia. Kemudian pada tahun 1912, Notokusomo menggantikan Notodirjo menjadi pemimpin organisasi Budi Utomo. Pergantian ini bertujuan untuk mengejar ketertinggalan dari organisasi lain yang telah dibentuk dan berkembang pesat. Namun sangat disayangkan, BU tidak dapat bersaing dengan organisasi yang telah ada dan mengalami perkembangan pesat seperti Independent Party dan Sarekat Islam. Berikut ini merupakan ikhtisar perkembangan organisasi Budi Utomo. Tahun 1916 menjadi anggota Komite India atau nama Indonesia saat itu, yang memperjuangkan terlaksananya milisi bagi pemuda-pemudi Indonesia. Tahun 1918 mengirimkan wakilnya ke Polkrat. Tahun 1918 menjadi anggota Konversasi Radikal. Tahun 1927 menjadi anggota PPKI hingga terpengaruh sifat kenasialannya. Tahun 1931, Kongres Budi Utomo di Jakarta memutuskan BU terbuka untuk seluruh bangsa Indonesia. Tahun 1932, Kongres Budi Utomo di Salah memutuskan tujuan BU secara tegas adalah Indonesia Merdeka. Tahun 1935, bersama dengan PBI dan berbagai perkumpulan pemuda dan daerah, BU mengadakan fusi dan membentuk suatu wadah yang lebih besar, yakni Parinda atau Partai Indonesia Raya. Sejarah Sarekat Islam. Pada awalnya, Sarekat Islam adalah organisasi dagang bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi pada 16 Oktober 1905. Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam dengan tujuan untuk menggalang kerjasama antara pedagang Islam demi memajukan kesejahteraan pedagang Islam pribumi. Selain itu, Samanhudi juga ingin meruntuhkan dominasi pedagang-pedagang etnis Cina di sektor perekonomian Indonesia. Pada tahun 1912, H.O.S. Cokro Aminoto
Soeharto mengubah nama organisasi Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Perubahan nama tersebut bertujuan agar keanggotaan organisasi tidak hanya terbatas pada golongan pedagang, namun juga terbuka bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Tujuan Sarekat Islam. Dalam Jurnal Sarekat Islam dalam Pergerakan Nasional Indonesia 1912 sampai 1927 pada 2009, karya Yasmis, Sarekat Islam merupakan organisasi yang secara lantang menentang segala ketidakadilan dalam sistem kolonialisme di Indonesia. Pendirian Sarekat Islam memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Mengembangkan jiwa dagang dan kesejahteraan masyarakat pribumi. 2. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat pribumi. 3. Memperbaiki citra Islam di kalangan masyarakat luas. 4. Membantu kesulitan yang dialami anggota dalam sektor ekonomi. 5. Mengembangkan eksistensi agama Islam di Indonesia. Pendiri Sarekat Islam Haji Samanhudi. Di Laweyan, tempat para saudagar batik pribumi bermukim, tidak lepas dari rasa takut pada kegiatan kaum penjahat. Sekali waktu, Samanhudi mengumpulkan karibnya sesama pedagang pribumi dan mengusulkan kelompok ronda malam, Rokso Romokso, bertujuan menciptakan keamanan dari pencurian dan saling memberi pertolongan sesama pedagang batik Laweyan. Di titik awal itu juga, para saudagar merasakan diskriminasi dalam berdagang. Lalu, kelompok ronda itu perlahan diubah Samanhudi menjadi Serikat Dagang Islam, yang bertujuan melindungi pedagang batik pribumi. Pada 11 November 1911, serikat ini telah resmi menjadi organisasi dan Samanhudi menjadi ketua pertamanya. Munculnya SDI mendapat sambutan yang luas. Dalam waktu singkat, cabang-cabang SDI berdiri di luar kota Solo. Sesudah itu, SDI ditingkatkan menjadi partai politik. Pada 10 September 1912, nama SDI diubah menjadi Serikat Islam. Haji Samanhudi tetap duduk sebagai ketua kehormatan sampai tahun 1914. Sesudah itu, SI dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro-Minoto dan tumbuh menjadi partai massa. Perkembangan Sarekat Islam. Pada tahun 1912, pimpinan yang baru, Haji Umar Said Cokro-Minoto, nama SDI diubah menjadi Serikat Islam atau SI. Hal ini dilakukan agar organisasi tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang lain seperti bidang politik. Jika ditinjau dari anggaran dasarnya, dapat disimpulkan tujuan SI adalah sebagai berikut. 1. Mengembangkan jiwa dagang. 2. Membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha. 3. Memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat. 4. Memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam. 5. Hidup menurut perintah agama. SI tidak membatasi keanggotaannya hanya untuk masyarakat Jawa dan Madura saja. Tujuan SI adalah membangun persaudaraan, persahabatan, dan tolong-menolong antara Muslim dan mengembangkan ekonomi rakyat. Keanggotaan SI terbuka untuk semua lapisan masyarakat Muslim. Pada waktu SI mengajukan diri sebagai badan hukum, awalnya Gubernur Jenderal Hindenburg menolak. Badan hukum hanya diberikan pada SI lokal. Walaupun dalam anggaran dasarnya tidak terlihat adanya unsur politik, tetapi dalam kegiatannya SI menaruh perhatian besar terhadap unsur-unsur politik dan menentang ketidakadilan serta penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Artinya, SI memiliki jumlah anggota yang banyak sehingga menimbulkan kekhawatiran pemerintah Belanda. Seiring dengan perubahan waktu, akhirnya SI Pusat diberi pengakuan sebagai badan hukum pada bulan Maret tahun 1916. Setelah pemerintah memperbolehkan berdirinya partai politik, SI berubah menjadi partai politik
dan mengirimkan wakilnya ke Volksrat tahun 1917. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.